dampak dari baper yang tidak keturutan, mungkin pihak perempuannya belum bisa atau kitanya yang masih memang belum siap untuk menikah, maka solusinya adalah si dia yang ada dalam hati kita, ini kita ganti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat, semoga antum semua juga sehat. Ya, semoga Ustadz bisa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan. Amin, amin ya Rabb. Baik, jadi begini Ustadz, di usia kami, yaitu di usia mahasiswa ini, kami itu juga mulai mengenal perasaan cinta. Namun syariat Islam itu memberikan batasan yang dimana cinta itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Maka dari itu, dari kajian ini kami ingin tahu bagaimana menyikapi perasaan cinta dan cita-cita dalam kehidupan mahasiswa yang kami jalani ini. Jadi pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana Islam memandang rasa cinta di usia mahasiswa? Iya, jadi Islam tidaklah melarang adanya seseorang memiliki perasaan cinta. Namun yang dilakukan oleh agama Islam adalah mengaturnya. Jadi Islam tidak kemudian, orang punya rasa cinta itu haram, tidak. Bahkan malah itu merupakan suatu hal yang sesuai fitrah manusia. Makanya Nabi Adam ketika kesepian di surga, siapa yang Allah ciptakan? Hawa, istrinya. Allah tidak ciptakan orang tua untuk Nabi Adam. Allah tidak ciptakan anak buat nemenin Nabi Adam, tapi dicari pasangan yang bisa memberikan rasa cinta antara keduanya. Jadi Islam tidak melarang adanya rasa cinta, hanya saja Islam mengatur bagaimana agar rasa cinta ini tidak kemudian jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan, seperti itu. Baik Ustadz, kemudian menurut Ustadz apa batasan dalam pergaulan lawan jenis di dalam kampus itu sendiri? Iya, kalau kita bicara batasan, maka yang paling benar adalah kita mencari batasan tersebut sebagaimana disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Karena kalau hanya katanya orang, ini banyak banget opini-opini. Oh, yang penting nggak sampai berduaan di kos, ya. Yang penting nggak sampai boncengan. Nah, ini akan saling banyak opini, nggak bisa kita pegang semuanya. Maka yang paling benar adalah kita jadikan patokan Quran dan hadis sebagai kompas kita. Gimana sih menurut Al-Quran dan hadis itu, bagaimana cara kita muamalah dengan lawan jenis? Ya, di antaranya disebutkan perintah bagi kita laki-laki untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan bukan berarti lihat HP terus, bukan ya. Tapi maksudnya adalah menundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan. Kemudian juga dalam hadis disebutkan kita dilarang untuk bersentuhan secara langsung. Disebutkan bahwasanya kepala salah seorang di antara kita ditusuk jarum besi itu lebih ringan dibandingkan bersentuhan dengan non-mahram. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Ayat ini bukan larangan untuk berzina, tapi larangan dari sebab-sebab yang bisa menimbulkan seorang untuk berbuat zina, ya, dari berpacaran dan sebagainya. Jadi yang paling benar adalah kita merujuk ke dalam Al-Quran dan hadis untuk mengetahui bagaimana batasan-batasan tersebut, ya, seperti itu. Baik Ustadz, saya izin bertanya Ustadz ya. Kapan sih Ustadz waktu yang tepat bagi kita untuk berbicara atau membahas soal percintaan dan pernikahan? Iya, ya ini usia kalian semua ini paling cocok, ya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis, ya ma'syara asy-syabab. Apa itu arti syabab? Pemuda. Kalian semua, ya, kita, ya, bukan kalian toh, ya. Saya juga pemuda, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara asy-syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu di sini maksudnya dua hal, mampu secara biologis dan mampu secara penafkahan, nafkah materi, seperti itu. Nah, di sini Nabi SAW ngomong wahai para pemuda. Nabi tidak mengatakan wahai orang-orang yang sudah tua, tidak, atau wahai anak-anak kecil, tidak. Jadi usia paling tepat seseorang diajarkan pranikah, seorang diajarkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, ya usia muda. Kenapa? Karena yang namanya usia muda ini darahnya pas panas-panasnya. Bagaimana syahwat itu memang sangat bergejolak di usia muda. Maka oleh syariat diatur, kalau memang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Kalau ternyata belum mampu, mungkin masih kuliah, masih sekolah, duitnya masih dari orang tua dan sebagainya, maka solusinya adalah berpuasa. Jadi ini adalah usia yang tepat, seperti itu. Izin bertanya Ustadz, apa solusi bagi mahasiswa yang sudah terlanjur baper dalam pergaulan? Ya, orang baper itu kan berarti dalam hatinya hanya ada si dia, kan gitu ya. Dan kalau ini diteruskan, maka akan menimbulkan efek negatif. Yang pertama, efek negatif dari sisi akademis. Ketika seorang baper, kemudian ternyata pihak sana tidak menerima, ya, biasanya secara akademis dia akan turun. Dari sisi kesehatan dia akan menurun kesehatannya. Dari sisi agamis juga akan menurun ibadahnya. Jadi
dampak dari baper yang tidak keturutan, kalau keturutan itu dilamar, alhamdulillah diterima, itu keturutan, itu solusi utama sebenarnya. Tapi kalau ternyata qadarullah belum keturutan, mungkin pihak perempuannya belum bisa, atau kitanya yang masih memang belum siap untuk menikah, maka solusinya adalah si dia yang ada dalam hati kita, ini kita ganti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang menjadikan Allah itu ada dalam hatinya, ketika seorang menjadikan cinta pertamanya hanya kepada Allah, maka ini akan menghilangkan seluruh kegelisahan, menghilangkan seluruh kegalauan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai menjadikanku, Rasulullah SAW, itu menjadi orang yang paling dicintai, lebih dicintai dari orang tua dan anaknya. Jadi cara mengatasi baper tadi adalah dengan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya ibadah. Sibukkan untuk membaca Quran, sibukkan untuk sholat, sibukkan untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman yang soleh. Tapi kalau dia di kamar toh, ya, kemudian scrolling, stalking dan sebagainya, ini kembali lagi ke penyakit dia seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih juga sudah memberikan wawasan yang sangat berguna bagi kami untuk menjaga hati dan perasaan kami agar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.